Get the fuck inside. In. Please. No more. Get in. Come on, Dad, come help me help me. Is that my daughter? No! No! I want him fucking dead! Katie's killers. Got him cold. If only you'd been a little faster. Hai Sobat Movie, kali ini saya akan membahas alur cerita film buatan negara Amerika. Film dengan plot twist terbaik yang pernah saya tonton ini berjudul Mystic River. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2003 serta bergenre kejahatan, drama, dan misteri. Film Mystic River ini memperoleh rating sebesar 8,0 di IMDb. Mystic River adalah film drama kriminal misteri Amerika Serikat tahun 2003 yang disutradarai oleh Clint Eastwood dan diproduseri oleh Clint Eastwood serta Robert Lawrence. Film ini dibintangi oleh Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Lawrence Fishburne, Marcia Gay Harden, dan Laura Linney. Pada musim panas 1975 di lingkungan Boston, 3 anak yang bernama Dave Boyle dan 2 temannya Jimmy dan Sean sedang bermain di trotoar ketika Dave diculik oleh 2 pria dan mengalami beberapa hari pelecehan seksual. Akhirnya Dave lolos dari trauma selama masa dewasa. Jimmy adalah mantan narapidana dan ayah 3 anak, yang putrinya bernama Katie. Putrinya Jimmy yang bernama Katie ditemukan tewas dan Dave menjadi tersangka nomor 1. Sean adalah seorang detektif pembunuhan, menyelidiki pembunuhan Katie, yang akhirnya menemukan dirinya dihadapkan dengan masa lalu. Akankah Sean mencari tahu siapa yang membunuh Katie? Akankah Jimmy berhasil melalui penyelidikan? Dan akankah Dave mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika ia diculik? So, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan adegan di tahun 1975. 3 sekawan anak kecil, Jimmy Marcum, Dave Boyle, dan Sean Devin, sedang bermain hoki di jalanan kota Boston, Amerika. Hingga datanglah ide nakal mereka untuk menuliskan nama mereka masing-masing di cor-coran semen yang masih basah di pinggir jalan. Hal ini kemudian dipergoki oleh seorang pria yang berpakaian layaknya polisi. Tentu saja mereka dimarahi habis-habisan. Tidak begitu saja, pria tersebut bersama partnernya kemudian membawa Dave ke dalam mobil dengan dalih untuk membawanya menemui orang tuanya. Maklumlah dari ketiganya, hanya Dave yang tidak tinggal di daerah tersebut. Kejadian tersebut lalu dilaporkan oleh Jimmy dan Sean kepada orang tuanya. Hal yang tidak mereka sangka-sangka terjadi. Dave ternyata menghilang selama 4 hari. Akhirnya setelah dilakukan pencarian dan investigasi, di hari keempat Dave ditemukan. Namun tidak dalam keadaan yang menyenangkan. Sebab selama 4 hari tersebut, Dave disekap dan dilecehkan secara seksual oleh para pria yang membawanya. Dengan demikian disimpulkan bahwa pria tersebut bukanlah polisi. Mulai hari itu pertemanan ketiganya menjadi longgar dan mereka meniti kisah hidup mereka masing-masing. Jimmy yang ketika dewasa adalah seorang kriminal, kini sudah memiliki anak perempuan yang cantik berumur 19 tahun dan bernama Katie. Jimmy dan keluarganya tinggal dengan bahagia. Jimmy sendiri sekarang memiliki usaha minimarket yang menjual minuman keras. Sementara itu, Sean sekarang menjadi seorang polisi investigator di sebuah kantor polisi di tempat tinggalnya. Sean bertugas di bagian penelusuran kejahatan dan pembunuhan. Di samping itu, Dave yang di masa kecilnya mengalami trauma berat akibat peristiwa tadi, sekarang sudah menikah, memiliki anak laki-laki dan dirinya bekerja sebagai buruh kasar. Keadaan ketiganya sekarang terpisah, namun suatu kejadian di suatu malam sontak menyatukan kembali kisah ketiga pria ini. Pada suatu malam, Katie dinyatakan hilang. Pencarian melibatkan Sean dan rekan kerjanya
Whitey Powers. Setelah mencari beberapa lama, ditemukanlah jasad Kathy di tengah taman. Jimmy dan keluarganya kaget dengan hal ini. Sean dan Whitey bekerja keras untuk mengungkap kasus ini dan menangkap pelaku pembunuhan ini. Sementara itu, Jimmy yang tidak terlalu percaya kepada kepolisian memilih untuk menggunakan koneksi untuk mengungkap hal ini. Di malam yang sama dengan hilangnya Kathy, Dave pulang ke rumah dari bekerja dengan keadaan yang sempoyongan. Dave yang terluka di bagian perut lalu dirawat oleh istrinya. Dave menyatakan bahwa dia baru saja berkelahi dengan seorang perampok di jalanan. Dave kemudian menang dan membenturkan kepala si perampok ke beton. Dave menyatakan bahwa kemungkinan perampok tersebut mati karenanya. Penyelidikan Sean dan Whitey tentu saja mengarah kepada Dave. Terlebih ketika Dave berusaha berbohong atas luka di tangannya, serta tingkah anehnya yang sering muncul ketika dihadapkan pada kasus pembunuhan Kathy. Penyelidikan dari Jimmy membuahkan hasil. Diambil kesimpulan bahwa pistol yang digunakan pelaku untuk menghabisi Kathy adalah sama dengan pistol yang dipakai Josh Ray Harris, ayah dari Brendan Harris. Pistol tersebut diidentifikasi sama dengan pistol yang dipakai untuk merampok di toko minuman keras di tahun 1980. Karena Josh Ray Harris sendiri sudah menghilang sejak tahun 1989, kecurigaan dari Jimmy mengarah kepada sang anak, yaitu Brendan. Terutama ketika mengetahui bahwa Brendan dan Kathy ternyata memiliki hubungan tersembunyi dan berencana untuk pergi kabur ke Las Vegas di hari Kathy menghilang. Hal yang menjadi misteri lainnya adalah bahwa Brendan dan keluarganya masih sering menerima kiriman uang sebanyak $500 setiap bulannya, yang diduga dikirim oleh ayahnya yang bernama Josh Ray Harris. Suatu malam, Jimmy mengatur rencana agar anak buahnya mengajak Dave untuk sedikit bersenang-senang di bar. Di sana, Dave dibuat mabuk oleh teman-teman dari Jimmy. Jimmy akhirnya muncul. Jimmy membuat pernyataan bahwa di tempat yang sama dia telah menghabisi nyawa dari Josh Ray Harris, temannya sewaktu muda dalam melakukan kejahatan. Jimmy membunuh Josh Ray Harris karena dia telah berkhianat kepada dirinya dengan menjebloskan Jimmy masuk ke penjara. Di sana, Jimmy juga menyatakan bahwa istri dari Dave sudah memberikan pernyataan kepada Jimmy bahwa pada malam Kathy menghilang, Dave pulang dalam keadaan berdarah dan dengan tidak ditemukannya berita bahwa ada perampok yang mati di koran pada keesokan harinya. Jimmy menyimpulkan bahwa Dave tidak lain adalah pembunuh dari Kathy. Dave tentu saja yang masih dalam keadaan mabuk menolak untuk dipersalahkan. Dave mengatakan bahwa di malam itu dia memang bertemu dengan Kathy di bar. Kemudian dia pulang, namun di tengah perjalanan dia memergoki seorang pria sedang melakukan pelecehan seksual kepada seorang anak laki-laki. Dave segera menghajar pria tersebut hingga mati. Kemudian Dave pulang. Hal yang menjadikan Dave bertingkah aneh adalah karena kejadian tersebut seolah membuka ingatan lama akan kisah kelam dirinya di masa kecil. Jimmy pun tidak percaya dengan penjelasan dari Dave ini. Dia segera menghabisi Dave dan menenggelamkannya ke dalam sungai Mystic River, tempat yang sama di mana Jimmy menghabisi Josh Ray Harris yang telah berkhianat kepadanya. Brendan yang mengetahui bahwa tuduhan mengarah kepada dirinya segera kembali ke rumah. Dia segera mencoba mengambil pistol ayahnya yang disimpan rapi di atas loteng rumahnya. Sayang, ternyata pistol tersebut sudah lenyap. Brendan kemudian yakin bahwa orang lain yang mengetahui perihal pistol tersebut hanyalah adiknya yang bisu, yaitu Ray Jr. dan temannya yang bernama John Ossie. Brendan kemudian menghajar adiknya dan John. Keadaan makin kacau karena dalam perkelahian itu si John mengeluarkan pistol ayah Brendan. John kemudian mengancam untuk menembak Brendan. Untunglah di saat yang bersamaan datanglah Sean dan Whitey. Sean segera merebut pistol tersebut dan meringkus mereka semua. Keesokan harinya, Sean datang menemui sahabat kecilnya Jimmy. Sean mengatakan bahwa dirinya sudah meringkus pembunuh Kathy sesungguhnya. Kisah sebenarnya adalah Ray Jr. dan John ketika itu sedang bermain-main dengan pistol ayah Ray Jr.
Hingga datanglah mobil yang ditunggangi Katie. Awalnya ingin sedikit menakut-nakuti Katie dengan pistol tersebut, tapi pistol malah meletus secara tidak sengaja. Katie segera berlari menyelamatkan diri ke taman. Dengan dalih agar Katie tidak buka suara, Ray Junior dan John mengejar Katie, kemudian menghajarnya dengan stik hoki dan menembaknya sekali lagi agar mati. Jimmy menerima hal tersebut dengan pasrah. Dia mengatakan bahwa Sean mungkin sedikit terlambat memberitahu hal ini. Kemudian Sean menanyakan di mana keberadaan Dave sekarang, karena dia tidak pernah terlihat lagi. Sean ingin menanyainya perihal pria yang mati karena menganiaya dan melecehkan seorang anak kecil. Jimmy pura-pura tidak tahu menahu. Tapi Sean langsung mengatakan apakah Jimmy juga ingin mengirimkan $500 kepada Celeste Boyle, istri dari Dave. Ini menandakan bahwa Sean sebenarnya mengetahui bahwa Jimmy lah yang membunuh Josh Ray Harris dan Dave. Hal ini berujung pada kehidupan pribadi dari Sean sendiri. Dengan hal ini, dia beserta istri dan anak perempuan mereka, Nora, kembali berkumpul bahagia. Sementara itu, Jimmy kembali bersama dengan istrinya yang bernama Annabeth Marcum. Kepadanya dia mengaku bahwa dialah pelaku dari pembunuhan-pembunuhan yang sudah terjadi kepada Josh Ray Harris dan Dave. Annabeth menerima hal ini dan menganggap bahwa Jimmy adalah raja baginya. Dia menerima Jimmy apa adanya. Di akhir cerita, Celeste, Jimmy, dan Sean sama-sama sedang menonton parade di jalanan kota itu. Ketika itu Sean membuat gestur menembak kepada Jimmy, seolah menyatakan bahwa dirinya selalu mengawasi apa yang Jimmy lakukan. Nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari film ini adalah: yang pertama adalah setiap ayah pasti sangat mencintai anaknya, terutama jika anaknya tersebut adalah perempuan. Pasti akan dibelanya mati-matian. Dan yang kedua, kita tidak boleh terjebak di masa lalu. Meski masa lalu kita kelam dan suram, kita harus memandang ke depan dan membuka lembaran baru. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga kalian terhibur dengan alur film yang saya bawakan. Sampai jumpa di video terbaru lainnya.